Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi MTS Negeri 1 Cilacap. Pertama-tama mari kita berdoa sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kita berdoa akan membuka pintu hati kita, membuka pikiran kita untuk bisa lebih memahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan pelajari tentang muamalah dan ketentuannya. Terkait dengan materi yang akan kita bahas bersama, bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Tentunya ada interaksi dengan orang lain, dalam hal ini adalah interaksi sosial. Manusia saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang membutuhkan kebutuhan makanan, ada yang membutuhkan kebutuhan sandang, ada yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, untuk itu ya tentunya satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan. Dalam hal ini kita akan pelajari tentang muamalah. Muamalah itu adalah hubungan manusia dengan manusia yang tidak lepas dari hukum Allah. Muamalah dalam arti sempit, nanti kita juga akan pelajari ada bagian dari muamalah itu sendiri, jual beli, di dalamnya ada khiyar, kemudian ada kirot, dan juga larangan untuk melakukan riba. Baiklah, kita akan mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah beberapa pekan yang lalu kita sudah mempelajari tentang penyembelihan binatang, kemudian juga penyembelihan binatang kurban dan penyembelihan binatang untuk akikoh. Nah, selanjutnya yang terkait dengan muamalah dan ketentuannya, di sini kita bisa melihat ada KD atau kompetensi dasar. Satu adalah menjelaskan ketentuan jual beli, yang kedua menjelaskan ketentuan kirot, kemudian yang ketiga menganalisis larangan-larangan riba. Muamalah dalam skup yang lebih kecil dibagi menjadi 3, jual beli, di dalamnya ada khiyar, kemudian kirot, dan riba. Dalam hal ini kita juga akan memahami juga mengetahui tentang tujuan dari mempelajari tentang jual beli. Yang pertama adalah menghayati ketentuan jual beli dan kirot, menyadari manfaat dan hikmah larangan riba dalam jual beli, membiasakan sikap jujur sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan jual beli dan kirot, membiasakan sikap tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman riba, memahami ketentuan jual beli dan kirot, menganalisis larangan riba, mempraktekkan pelaksanaan jual beli dan kirot, serta mensimulasikan tata cara menghindari riba. Kemudian kita lihat pengertian jual beli. Ini ada menurut bahasa maupun istilah. Menurut bahasa, jual beli berasal dari bahasa Arab, yaitu al-bai'u atau al-bai'. Artinya adalah saling menukar. Artinya saling di sini berarti ada dua pihak. Satu barangkali nanti sebagai apa, yang kedua juga sebagai apa. Saling itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah resiprok. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Di sini ada lawan. Kemudian menurut istilah, jual beli itu adalah menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara ijab qabul atau akad.
barang dengan barang, nah itu namanya barter. Barang dengan uang, nah itu nanti barangkali jual beli. Di sini berarti ada unsur penjual, ada unsur pembeli, kemudian ada barang yang diperjualbelikan, ada alat tukar, yang kemudian dalam melakukan transaksi itu ada ijab qabul kalau dalam bahasa Arab, atau transaksi kalau dalam bahasa kita. Kemudian Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fikih Islam ada jual beli itu adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain, atau uang disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu. Berarti dalam melakukan transaksi jual beli itu harus ada syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Bagaimana jika melakukan transaksi jual beli itu tidak memenuhi syarat dan rukun? Kita lihat dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Al-Maidah ayat 2. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Artinya di sini dua orang yang saling melakukan kebaikan dalam rangka takwa dan menghindari hal-hal dalam berbuat dosa dan kemaksiatan. Kemudian dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Di sini ada prinsip perniagaan atau prinsip dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu antara dimingkum, suka sama suka di antara kamu. Jadi salah satu dari pihak itu tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian berdasarkan dalil yang tadi sudah kita baca bersama-sama, ada hukum jual beli. Yang pertama adalah mubah atau boleh atau halal. Ini adalah hukum asal dari jual beli. Artinya orang Islam itu diperbolehkan untuk mencari kebutuhan sehari-hari dengan cara jual beli yang halal. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian hukum yang kedua yaitu wajib. Artinya jual beli menjadi wajib karena ada sebab lain, seperti jika kebutuhan pokok manusia tidak terpenuhi kecuali dengan jalan jual beli, maka jual beli hukumnya wajib. Hukum yang ketiga yaitu sunnah, seperti jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi dan kepada orang yang sangat memerlukan barang itu. Yang keempat, hukumnya adalah haram, yaitu jual beli secara tegas dilarang oleh Islam, seperti jual beli arak, narkotika, kemudian bangkai, lemak bangkai, babi, berhala, dan jual beli yang mengandung unsur kezaliman, yaitu menipu, dusta, curang, melakukan perbuatan riba dan sejenisnya. Kemudian syarat jual beli tadi dalam pengertian harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Syarat jual beli, syarat sah penjual dan pembeli. Yang pertama adalah penjual dan pembeli sama-sama telah dewasa atau baligh, sehingga ada kemungkinan kecil sekali ketika masing-masing sudah baligh tidak saling membohongi.
Kemudian yang kedua, berakal sehat, karena ada kekhawatiran ada penipuan jika salah satu dari pihak yang melakukan transaksi itu ada yang tidak berakal sehat. Yang ketiga itu tidak mubazir, artinya memboros, sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 yang artinya sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar pada Tuhannya. Kemudian syarat yang lainnya yaitu adalah kehendak sendiri, tidak dipaksakan oleh orang lain. Dalam hadis Rasulullah disebutkan innamal bai'a an taradin, sesungguhnya jual beli itu sah jika dilakukan dengan suka sama suka. Syarat barang yang diperjualbelikan yang pertama adalah suci barangnya, yaitu barang yang dijual tidak mengandung najis. Bagaimana kalau kita di masyarakat, khususnya di sekitar kita, ada yang menjual kotoran hewan dijadikan sebagai pupuk? Kita lihat selanjutnya, syarat barang yang diperjualbelikan bermanfaat, artinya barang itu ada manfaatnya atau tidak. Kalau menurut Imam Syafi'i bahwa barang yang najis itu tidak bisa dijual. Kemudian menurut Imam Maliki bahwa jika barang itu ada manfaatnya meskipun najis, maka boleh diperjualbelikan. Kemudian milik sendiri, tidak boleh menjual barang titipan atau pinjaman. Yang lainnya adalah barang yang diperjualbelikan itu adalah jelas dan dapat diketahui. Misalnya ada orang mau menjual burung, tapi burungnya masih terbang di atas awan. Yang seperti itu kan barangnya itu belum jelas. Dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW melarang jual beli, lempar melempar, mengundi nasib, dan jual beli tipu muslihat. Artinya bahwa barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang suci, tidak mengandung najis, ada manfaatnya, milik sendiri, kemudian barang itu jelas dapat diketahui oleh penjual maupun pembeli. Nah, sekarang bagaimana ketika kita menghadapi seiring dengan perkembangan zaman di era modern ini, orang melakukan transaksi jual beli dengan jual beli online yang kadang hanya diperlihatkan gambarnya saja. Apakah itu sudah menunjukkan bahwa barang itu sudah diketahui oleh penjual maupun pembeli? Nah, itu yang perlu kita kaji bersama, seperti apa. Itu perlu pemikiran kita semuanya. Kemudian bagaimana menurut para ulama. Kemudian rukun jual beli ada 5. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada alat tukar. Alat tukar itu bisa berupa barang, kalau barang dengan barang namanya barter, barang dengan uang itu jual beli, kemudian dengan alat tukar yang lain, misalnya dengan cek, ya, ketika kita melakukan transaksi jual beli yang partai besar, ya tentunya uangnya lebih banyak lagi, maka tidak harus dengan uang tunai, tetapi boleh melakukan pembayaran dengan alat tukar yang lain, yaitu berupa cek. Kemudian ijab qabul atau akad atau transaksi, itu yang melakukan transaksi jual beli adalah penjual dan pembeli. Kemudian bentuk-bentuk jual beli ada 2. Yang pertama adalah jual beli karena kurang syarat dan rukun. Yang kedua, jual beli yang sah tetapi terlarang. Bagaimana kita melihat di antara kedua bentuk-bentuk jual beli itu? Yang pertama, jual beli terlarang karena kurang syarat dan rukun. Ini ada jual beli sistem ijon, yaitu jual beli yang belum masa dipanen.
Ini kalau kita melihat di masyarakat kita, kadang-kadang punya pohon rambutan 3-4 pohon, kemudian berbuah semuanya, kadang-kadang belum sepenuhnya ranum atau mateng, ternyata sudah didatangkan orang untuk membeli. Padahal kalau kita melihat bahwa sudah pantaskah buah itu untuk dipetik, ini takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Barangkali ketika sebelum masa panen, ya, kemudian buahnya itu jatuh, sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan. Hal yang semacam ini jelas dilarang, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu, yaitu pantas untuk dipetik, berdasarkan hadis muttafaqun alaih. Ini coba kalian bisa perhatikan, kalian harusnya bisa untuk mengingatkan kembali kepada barangkali ada tetangga kalian yang melakukan transaksi jual beli semacam itu, masih berwarna hijau tapi sudah dijual, padahal kita tidak tahu nanti akan ranum semuanya atau akan jatuh. Nah, itu yang harus kita ketahui, jangan sampai sekali lagi ada salah satu pihak yang dirugikan. Kemudian yang kedua, jual beli yang terlarang karena kurang syarat dan rukun. Jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan. Bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ana Rasulullah SAW naha an bai'i habalal hablati, muttafaqun alaih. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Ini juga kita tidak tahu bahwa nanti ketika dilahirkan binatang atau anak binatang itu dalam keadaan hidup atau mati. Nah, ini juga jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena merasa membayar, ternyata ketika anak binatang ternak dilahirkan ternyata mati. Ini tidak boleh, makanya harus betul-betul sudah lahir sekian bulan dan betul-betul sudah bisa, ya, artinya itu bisa pantas untuk dijual anak binatang ternak itu, maka disilakan. Tapi sekiranya belum jelas, ya hendaknya tidak dilakukan. Kemudian yang ketiga, jual beli sperma hewan. Dari hadis Rasulullah disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah melarang jual beli sperma. Ini sperma hewan, ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Yang selanjutnya, jual beli barang yang belum dimiliki. Nabi SAW bersabda, janganlah engkau menjual sesuatu yang baru saja engkau beli sehingga engkau memegang barang tersebut. Artinya barang itu jelas-jelas milik kita. Kalau sudah itu menjadi milik kita, mau dijual mau dipakai itu adalah urusan kita. Makanya jangan sampai barang titipan kemudian dijual, padahal kita tidak punya hak untuk menjualnya. Kemudian yang kedua, jual beli sah tetapi terlarang. Ini berdasarkan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu pada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini adalah larangan sementara, artinya ketika seorang laki-laki sudah mendengar seruan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkan. Ketika ada seorang perempuan untuk menggantikan transaksi jual beli, tidak mengapa, karena yang punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat adalah orang laki-laki. Nah, bagaimana ketika sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, mau dilanjutkan untuk melakukan jual beli lagi, silakan. Itu dalam Al-Quran pun ya silakan untuk
melanjutkan, bahasanya mungkin melanjutkan mencari karunia di muka bumi. Yang kedua, jual beli dengan niat menimbun barang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, tidaklah seseorang menimbun barang kecuali orang yang durhaka. La yahtakiru illa khati'un. Ya, jadi tidaklah seorang menimbun barang kecuali orang yang durhaka. Pada saat barang murah beli yang banyak, kemudian setelah mahal baru dijual, dikeluarkan semua barangnya. Nah, ini jelas akan merugikan pada pembeli. Yang semacam ini tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, jual beli tidak mengetahui harga pasar. Ya, misalnya di daerah tertentu di sana adalah penghasil apa, kemudian ketika dalam perjalanan menuju ke pasar dicegat ya, untuk menjual hasil buminya atau mungkin apa yang akan dibawa ke pasar. Nah, yang semacam ini tentunya kalau sudah mengetahui harga pasar silakan, tetapi jika belum mengetahui harga pasar maka tidak boleh. Yang D, jual beli masih dalam tawaran orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya janganlah kamu menjual atau membeli dari sebagian kamu atas barang yang sudah dijual atau dibeli oleh orang lain. Ini harusnya menunggu ketika pihak pertama sudah membatalkan, barulah kita akan melanjutkan transaksi jual beli, atau sebelumnya kita pamit dulu atau kita tanyakan dulu. Kalau memang tidak akan melanjutkan transaksi jual beli, ya tentunya kita sebagai pihak yang lain kita minta izin untuk melakukan transaksi jual beli. Jangan sampai masih dalam tawaran orang kemudian kita menawar begitu saja, bahkan kadang-kadang mungkin di atas tawaran orang itu. Jelas ini akan menyakiti hati pembeli pertama. Kemudian jual beli dengan memainkan timbangan atau ukuran. Ini juga tidak boleh. Ini nanti akan merugikan terutama pembeli. Barangkali, mohon maaf ya, kadang-kadang di pasar ada yang menggunakan timbangan bebekan, di sana diganjal atau mungkin di dalamnya ada batu yang tentunya jelas ini akan mengurangi ukuran timbangan. Kemudian yang keenam, jual beli dengan cara mengurangi takaran atau memainkan timbangan. Sama ya. Yang selanjutnya, jual beli barang untuk kemaksiatan. Jual beli barang untuk kemaksiatan contohnya apa? Jual beli barang narkoba ya. Atau mungkin miras minuman keras. Ini juga menjadi hal yang sangat dilarang dalam agama. Kemudian hikmah jual beli. Kalau kita melakukan transaksi jual beli jelas ada manfaat atau hikmah yang kita petik, yaitu bernilai sosial tolong-menolong terhadap sesama. Ini kalau kita melihat bahwa tadi manusia itu sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi membutuhkan orang lain. Kemudian merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang kita makan. Ini ada beberapa hal yang terkait dengan cara mendapatkan barang yang halal. Salah satunya adalah dengan cara melakukan transaksi jual beli. Dengan melakukan transaksi jual beli yang tentunya sesuai dengan aturan Allah, maka hal itu akan membawa keberkahan tersendiri bagi orang yang melakukan transaksi jual beli. Dan yang ketiga, jual beli merupakan cara memberantas kemalasan, pengangguran, dan rangkaian kejahatan lainnya. Kalau kita melihat bahwa orang yang berusaha
seperti apapun ya, meskipun mungkin dari hal yang kecil, tetapi jika dia mau berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ya, paling tidak untuk penghidupan, maka itu tidak apa-apa ya. Kemudian juga jika hanya berdiam diri di rumah, jelas itu akan menjadikan dia malas. Kemudian orang yang melakukan jual beli juga akan mengurangi pengangguran, karena satu dengan yang lainnya, yang tadinya diam kemudian dia mau berjualan, ya tentunya di sini akan menjadikan dia sebagai orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, berjual beli dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan, akan menjalin persahabatan. Ya, dengan kejujuran dia sampaikan bahwa barang yang dia jual adalah bagus, ya dia sampaikan bagus. Barang yang dia jual kurang bagus, ya hendaknya dia sampaikan kurang bagus. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian sabar, artinya yang namanya rezeki itu kan datangnya sudah diatur oleh Allah, tetapi kita terus harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Kemudian sebagai seorang penjual ya tentunya harus ramah, tidak suka marah-marah ya, tetapi ramah dan selalu tersenyum manis, terutama kepada para pelanggannya. Kemudian memberikan pelayanan yang memuaskan, akan menjalin persahabatan. Nah, karena dengan pelayanannya yang memuaskan, maka orang akan selalu terkenang dan terkesan baik, sehingga dia akan datang berbondong-bondong menjadikan dia sebagai langganannya. Kemudian yang selanjutnya dalam jual beli juga ada khiyar. Khiyar menurut bahasa artinya adalah memilih antara dua pilihan, sedangkan menurut istilah syara yaitu hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Dalam hadis disebutkan bahwa wa anta bil khiyari bi kulli sil'atin ibta'taha thalatha layalin wahul Baihaqi wa Ibnu Majah. Engkau berhak memilih dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Kalau melihat dari hadis ini, hukum khiyar adalah mubah atau boleh. Kemudian khiyar yang sesuai dengan aturan syara hukumnya boleh, tetapi khiyar untuk menipu hukumnya haram dan dilarang. Tujuan khiyar agar penjual dan pembeli dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya supaya akhirnya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Kemudian khiyar itu ada 3, khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Khiyar majelis yaitu khiyar antara penjual dan pembeli, boleh meneruskan jual beli atau membatalkannya pada waktu masih berada di tempat akad jual beli. Jika keduanya telah berpisah, maka hak khiyar tidak berlaku lagi. Itu adalah khiyar majelis. Kemudian khiyar syarat, ini contohnya adalah pembeli berkata kepada penjual, saya membeli radio ini jika anak saya suka atau mau. Jika radio itu sudah dicoba dan ternyata anak saya mau, maka jual beli dapat diteruskan. Tapi jika anaknya tidak mau atau tidak suka, maka jual beli tidak dapat diteruskan. Artinya hal itu boleh dibatalkan karena ketika masih karena disyaratkan yang sudah disebutkan tadi. Dan yang ketiga, khiyar aibi, memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang disebabkan karena terdapat cacat atau aib pada barang yang dijual. Hal ini dapat terjadi karena pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat. Misalnya kalian melakukan transaksi jual beli, membeli kerudung atau jilbab 1 kodi misalnya. 1 kodi ada berapa? 20 buah ya. Nah, ketika kita melakukan transaksi jual beli, ya barangkali ketika kita punya waktu yang banyak, kita bisa untuk mengecek barang yang kita beli satu persatu. Tetapi
ketika kita tidak punya waktu atau punya waktu terbatas, maka jika tidak memungkinkan untuk mengecek barang satu persatu, ya sampaikan saja. Barangkali ketika ada barang yang rusak, maka dikembalikan atau ditukar dengan barang lain yang seharga dengan barang yang kita beli. Kemudian hikmah khiyar, menghindari terjadinya penyesalan, ya, supaya tidak ada penyesalan di antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Kemudian memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan, ya. Kemudian mendidik penjual dan pembeli supaya bersikap hati-hati. Kita lebih teliti untuk membeli barang, kita lebih selektif lagi, ya, jangan sampai kita sebagai pembeli merasa dirugikan, ya, karena tidak mengetahui barang tersebut. Dan menumbuhkan sikap toleransi penjual dan pembeli. Artinya kita memberikan keleluasaan waktu, misalnya maksimal adalah 3 hari 3 malam, maka hal itu boleh dilakukan. Jika tidak, yang penting kita, prinsip dari jual beli adalah antaro dimingkum, yaitu suka sama suka. Dan kita lanjutkan tentang kirot. Kirot itu adalah pemberian modal dari seorang pada orang lain untuk modal usaha dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian bersama, yaitu antara yang memberikan modal dan yang diberi modal. Hukum kirot boleh atau mubah, bahkan dianjurkan oleh syariat Islam karena ada unsur tolong menolong. Kalau kita lihat bahwa di sini ada satu pihak yang mempunyai modal, di pihak yang lain yang mempunyai skill atau keahlian tentang usaha, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya saling membantu, yang satu dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya dari diberikan modal itu, kemudian di pihak yang lain modal itu akan diupayakan untuk membuka peluang usaha. Nah, ini artinya bahwa ada saling terkaitan untuk mendapatkan keuntungan bersama sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Jika niat itu beribadah kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya, berdasarkan hadis riwayat Muslim. Kemudian rukun kirot ada 6. Ada modal usaha. Modal usaha itu bisa berupa uang, bisa berupa barang. Kalau uang mungkin kita bisa melihat kemitraan atau mungkin kerjasama antara nasabah dengan bank, itu adalah usaha, modal usaha yang berupa uang. Tetapi di sisi lain kalau kita melihat ada Baitul Mal wa Tamwil juga bisa memberikan modal berupa barang. Contohnya ketika seseorang sudah punya usaha dan ingin menambah modal usahanya yang tadinya mungkin menggunakan dorongan atau gerobak biasa atau mungkin pakai sepeda, tetapi kemudian karena semakin berkembang sehingga membutuhkan gerobak untuk usaha lebih maju lagi. Kemudian yang ada berupa barang sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau masih muda. Beliau menjualkan, membawa barang dagangan Sayyidatina Siti Khadijah yang kemudian dijualnya. Setelah itu mendapatkan keuntungan
dan dikembalikan. Keuntungan itu kemudian dibagi sesuai dengan perjanjian bersama. Yang kedua, rukun qiraat ada pemberi modal. Dalam hal ini bisa perorangan, bisa badan hukum, bisa bank atau yang lainnya. Yang ketiga, ada pelaku usaha atau pekerja. Itu orang yang diberi modal. Ada modal tetapi pelaku usahanya tidak ada, maka hal itu akan sulit untuk berkembang atau berjalan. Kemudian yang keempat, ada peluang atau jenis usaha yang jelas. Ya, usahanya di sini adalah jelas. Jika ditanya untuk apa, ya pokoknya untuk dagang. Dagang apa itu harus jelas. Jadi barangkali untuk jual combro, gorengan, mendoan dan sebagainya itu kan harus jelas. Dan pembagian keuntungan yang disepakati bersama, yaitu antara pemberi modal dan penerima modal. Satu sama lainnya harus ada kesepakatan, tidak ada pihak yang merasa dirugikan nantinya. Kemudian yang keenam adalah ada akad atau ijab kabul atau transaksi qiraat. Larangan-larangan qiraat pada pelaku modal itu tidak boleh melanggar perjanjian akad qiraat. Ya, apa yang sudah disepakati maka tidak boleh dilanggar. Nah, jika terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak, itu barangkali perlu dicatat ketika melakukan transaksi semacam itu, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal itu bisa ada bukti otentiknya barangkali terkait dengan pelanggaran perjanjian atau apapun. Kemudian yang kedua, tidak boleh menggunakan modal untuk kepentingan sendiri. Diberi modal kemudian disalahgunakan, misalnya untuk mentraktir teman, kemudian juga untuk berpoya-poya, dihambur-hamburkan, ya, padahal itu adalah modal dari bank atau mungkin dari teman yang sudah percaya pada kita, tetapi kita menggunakannya untuk kepentingan sendiri, bukan untuk usaha sebagaimana yang sudah disepakati bersama. Dan tidak boleh menghambur-hamburkan uang usaha. Nah, ini harus jelas usahanya apa. Untuk jual gorengan, ya gorengannya juga apa saja, paling tidak kan yang memberikan modal juga harus tahu. Gorengan itu kan ada combro, ada mendoan barangkali kalau di kita, ya. Kemudian juga untuk jual mie ayam atau bakso, ya, untuk gerobaknya kan bisa jelas itu bahwa apa yang sudah diberikan betul-betul dimanfaatkan untuk membuka usaha atau ya usaha itu betul-betul dijalankan. Kemudian tidak boleh menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syariat Islam. Sudah diberikan modal tetapi digunakan untuk transaksi misalnya narkoba dan alat atau zat adiktif lainnya. Kemudian bentuk-bentuk qiraat ada dua, qiraat berbentuk perseorangan atau sederhana, kemudian qiraat berbentuk badan usaha atau modern. Bentuk qiraat perseorangan, contoh seseorang menyerahkan modal pada orang lain yang mempunyai keahlian dagang dengan perjanjian keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian. Nah, ini mungkin perorangan. Kemudian qiraat berbentuk badan usaha atau modern, contoh bank atau Baitul Mal Wakil atau BMT memberikan pinjaman modal usaha kepada seseorang dengan keuntungan bagi hasil. Jadi istilahnya bukan bunga tetapi bagi hasil yang disepakati biasanya di awal perjanjian. Dan tujuan qiraat untuk saling menolong pada sesama manusia sehingga dapat memudahkan urusan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ini karena membuka peluang usaha untuk orang lain yang punya skill tetapi tidak punya modal, atau sebaliknya yang punya modal tetapi tenaganya tidak sampai, ya, sehingga
memberikan bantuan atau pertolongan pada orang yang betul-betul membutuhkan untuk dijadikan sebagai peluang usaha. Kemudian jika terdapat keuntungan dapat dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian. Nah, ini yang tidak boleh dilanggar. Batalnya kirot jika kedua belah pihak ada yang mengingkari janji, kemudian telah habis waktu yang ditentukan, dan yang ketiga adalah terjadi penyelewengan modal. Jangan sampai kedua belah pihak itu saling mengingkari perjanjian untuk diberi modal jual gorengan, ternyata digunakan untuk berpoya-poya atau mungkin untuk kesenangan sendiri atau untuk kepentingan sendiri. Kemudian habis waktu yang ditentukan. Nah, perjanjiannya misalnya jangka waktu 5 tahun. Nah, kalau sudah 5 tahun berarti sudah habis waktunya. Jika ada perpanjangan ya silakan, itu sesuai dengan kesepakatan lagi. Terjadi penyelewengan modal, ini batalnya kirot. Modal untuk jualan, untuk usaha ternyata digunakan untuk hal-hal yang itu bertentangan dengan agama misalnya. Kemudian yang lainnya kita lihat ada materi riba. Ada macam-macam riba. Kita lihat riba itu adalah azyadah menurut bahasa, artinya adalah kelebihan atau pertambahan. Sedangkan menurut istilah, riba adalah kelebihan dalam tukar menukar suatu jenis barang yang dapat memberatkan salah satu pihak. Dan hukum riba, melakukan riba hukumnya haram sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dan dalam sabda Rasulullah SAW dengan tegas mengingatkan, dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW telah melaknati orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, yaitu orang yang makan hasil riba, orang yang menuliskan atau orang yang menyaksikan. Seterusnya Nabi bersabda, mereka itu adalah sama saja sebagai pelaku riba. Dan yang kedua, riba fadli. Ini kalau kita bicara tentang riba ada 3 ya, maaf. Riba itu ada 4, maaf. Ada riba qardi, riba fadli, riba yadi, dan riba nasi'ah. Riba fadli yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis dengan ukuran yang tidak sama. Contohnya seseorang menukarkan seekor kambing dengan kambing lain yang lebih besar. Kalau akan menukar dengan kambing maka yang sama besar. Jangan sampai satu dengan yang lainnya juga ada pihak yang merasa dirugikan. Yang kedua, riba qardi yaitu utang piutang dengan syarat ada keuntungan atau bunga bagi yang mengutangi. Contoh seseorang yang memberikan utang beberapa rupiah dengan syarat pada waktu mengembalikan dilebihkan dari jumlah itu. Misalnya, saya utang uang kepada si A. Kata si A, silakan, boleh. Ya, tetapi harus dilebihkan dalam membayarnya. Utang 100.000 misalnya. Silakan, tapi nanti mengembalikannya menjadi 110.000. Yang 10.000 itu yang merupakan tambahan atau ziyadah. Ya, itu karena disyaratkan oleh orang yang memberikan utang. Nah, bagaimana jika hal itu dilakukan oleh orang yang diutangi? Ya, sebagai bentuk rasa terima kasih itu tidak apa-apa. Yang penting tidak disyaratkan oleh orang yang mengutangi. Dan yang ketiga, riba yadi yaitu berpisah dari tempat akad jual beli sebelum timbang terima.
Contohnya seorang membeli barang, setelah dibayari si penjual langsung pergi, padahal barang belum diketahui jumlah atau ukuran oleh si pembeli. Makanya kedua belah pihak harus saling menyaksikan ketika barang yang kita beli itu ditimbang. Yang keempat, riba nasi'ah, yaitu tambahan barang dengan barang lain yang pembayarannya disyaratkan lebih dengan cara melambatkan pengembalian. Contoh, seseorang meminjam emas 10 gram, pengembaliannya setahun mendatang menjadi 11 gram. Jika belum terbayar, maka tahun berikutnya menjadi 12 gram. Seperti itu, ya, yang semacam itu maka menjadi riba nasi'ah. 10 gram jadi 11 gram, 11 nanti jadi 12, dan seterusnya. Ya, ini jelas akan merugikan pihak-pihak tertentu. Barangkali itu yang bisa Ibu sampaikan. Kita perlu refleksi kembali, kita melihat di sekeliling kita, di lingkungan kita, bagaimanakah, apakah ada yang mempraktekkan jual beli sistem ijon, jual beli sperma hewan, jual beli hal lain yang jelas-jelas itu dilarang oleh agama. Itu saja barangkali yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita sambil melihat, ya, mengamati seperti apa proses transaksi jual beli yang terjadi di masyarakat kita. Walafu minkum. Semoga apa yang kita sudah pelajari bisa kita pahami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.